يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang telah melimpahkan kepada kita semua, ya, seluruh manusia dan alam sekitarnya ini, ya, dilimpahkan untuk kita semua yang patut kita syukuri. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabiullah Muhammad SAW, uswah hasanah kita, suri teladan kita yang kita ikuti, yang kita tunggu syafaatnya hari akhir nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, untuk kali ini kita ingin menyampaikan satu tema, yaitu siapakah orang alim di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita sampaikan? Karena banyak orang yang alim itu bisa di mata manusia, ya, pandai di mata mungkin sivitas akademikannya, ya, dia profesor, dia doktor, berarti dia pandai, termasuk orang-orang alim. Ya, ada juga mungkin orang itu alim di tengah masyarakatnya, dianggap sebagai tokoh masyarakat, dia paling alim di situ. Tetapi ada juga orang-orang yang dianggap alim itu ternyata apa? Ternyata dia berbuat suatu kesalahan. Mungkin pendapatnya keliru, pendapatnya justru tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita sekarang hanya ingin bicara siapa orang yang alim di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan apa? Orang yang alim di mata Allah, dia adalah orang yang alim di tengah-tengah manusia. Man ahsanallah ahsanal khalqa. Siapa orang yang baik di mata Allah, dia akan baik di mata, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat, ya, ini ada satu riwayat dari Imam Tirmidzi bahwa orang yang alim di mata Allah itu ada 3 kategorinya, ada 3 ciri-cirinya. Harapan kita mudah-mudahan kita masuk orang yang alim di mata Allah. Siapa ciri yang pertama? Adalah al-hubbu fillah. Orang yang alim di mata Allah itu adalah dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan hidupnya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kira-kira kita masuk enggak? Ya, tujuan hidup kita mencari ridho Allah atau mencari ridho manusia, atau mungkin mencari ridho atasan kita, mencari ridho pemerintah mungkin, mencari ridho mertua mungkin. Nah, cirinya apa? Orang yang hidupnya mencari ridho Allah, cinta kepada Allah, cirinya apa? Yaitu al-hubbu bi'amali sholihah. Dia sangat cinta kepada amal-amal soleh, cinta amal-amal kebaikan. Ya, dia dengan sekuat tenaga bagaimana dia bisa melakukan amal kebaikan, amal-amal soleh ini di muka bumi. Ya, jadi betul-betul yang ia kerjakan dipilih betul amal-amal yang soleh, yang baik. Ya, meski sekecil apapun dia berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, coba sekarang kalau kita ditanya, sudahkah kita cinta kepada Allah, lebih mencinta amal soleh daripada amal yang salah, lebih mencinta amal yang berbahala daripada amal yang kurang berbahala? Sekarang contohnya saja, waktu sholat datang, terdengar suara azan, mungkin hari Minggu, hari Ahad kita sedang walimah, tiba-tiba dengar suara azan. Coba sekarang kita lihat, kira-kira yang ada di walimah itu begitu dengar suara azan,
Dia langsung bergegas ke masjid semua, atau dia menunggu sampai selesai acara itu. Mungkin bisa dia berpendapat, luhur kan bisa jam 1:30, yang penting waktu. Ini sudah orang yang alim, ada yang yaitu al-hubbu fillah. Dia cinta kepada Allah dengan ciri-ciri sangat mencintai amal-amal soleh. Yang kedua, saudara, siapa orang yang alim itu? Orang alim adalah orang-orang yang mereka ala khaufu ma'al ma'asyi. Dia sangat takut terhadap kemaksiatan, terhadap perbuatan dosa, saudara. Kenapa? Dia takut terhadap perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, saudara, ya, jangan berani-berani berbuat dosa. Kenapa orang itu berbuat kesalahan? Karena dia tidak takut kepada Allah, tidak takut berbuat dosa. Sehingga orang yang takut berbuat dosa, al-khawfu ma'al ma'asyi, takut berbuat maksiat, baik maksiat kepada Allah juga maksiat kepada manusia. Kenapa? Pada dasarnya kemaksiatan itu di mata Allah hina, di mata manusia juga hina. Hati-hati, saudara, ya. Kenapa? Karena memang tabiat orang yang berbuat maksiat adalah orang yang dia mencoreng arang di keningnya sendiri. Sehingga sudah berbahagia, orang yang baik itu adalah orang yang dia takut berbuat maksiat. Cirinya apa? Dia ditandai dengan tarkul ma'asi. Dia meninggalkan kemaksiatan. Sehingga hati-hati, saudara, ya. Kalau ada pejabat yang korupsi, dia bukan orang alim, mesti orang bodoh. Ya. Yaitu saudara yang berbahagia. Ya, bisa dilihat di Indonesia ada bupati, 145 bupati yang ditangkap semuanya koruptor, karena dia tidak berilmu. Hati-hati, saudara. Orang yang berilmu, orang yang alim tidak akan bisa melakukan seperti itu. Karena apa? Dia takut kepada Allah, takut berbuat maksiat. Terakhir, saudara, yang ketiga, siapa orang alim? Siapa orang yang berilmu, alim di mata Allah? Yang ketiga adalah yaitu al-i'dadu hayatal akhirah. Orang ini mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Sudah berbahagia, ya, dia persiapan kehidupan akhiratnya. Dia betul-betul menggunakan kehidupan dunianya untuk sarana menuju kebahagiaan akhiratnya. Itulah orang yang pintar, berilmu, saudara. Dia tidak menjadikan dunia kebahagiaannya, dunia sebagai tujuannya, sebagai kebanggaannya, tapi dia menjadikan dunianya sebagai kendaraan untuk meraih, yaitu persiapan di akhiratnya. Sudah berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga i'dadu hayatal akhirah, dia mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhiratnya. Ya, dia beramal soleh, mencari ilmu yang bermanfaat. Kalau punya anak, dididiknya menjadi anak-anak yang soleh. Insya Allah, saudara yang berbahagia, saya kira singkat saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk meraih tingkatan orang-orang alim di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang alim yang seperti ini yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat yaitu orang yang berilmu, orang-orang alim, dan orang-orang yang yaitu beriman satu derajat, yaitu derajat surga. Sekian, saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.